Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Dimanapun kita berada, kita boleh patut bersyukur pada saat hari ini. Kita boleh memuji besarkan nama Tuhan. Kita boleh beribadah di rumah kita, di sini, dimanapun kita berada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat pagi ini karena Engkau boleh mengizinkan kami di sini Tuhan, untuk kami datang memuji dan besarkan nama Engkau. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan besarkan nama Engkau. Kiranya Tuhan sucikan hati kami, kuduskan setiap hati kami. Dimanapun jemaat yang ada Tuhan, persatukan roh kami Tuhan, untuk kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada saat pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sucikan setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan hadir-Mu, kami rindu Tuhan memandang wajah-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami
tanpa Engkau. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah kasih-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi setiap jemaat yang ada Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali lagi kita sama-sama angkat pujian ini dengan segenap hati. Haleluya. Rasakan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadi indahnya kudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan kami mau bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Amin. Diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Yesus. Biarlah hadirat memenuhi setiap kami. Hadirat memenuhi setiap ruangan ini. Hadirat memenuhi setiap keluarga kami dimanapun kami berada. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhilah itu. Dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhilah itu. Dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Ku dapat hanya kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Yesus, Kau luar biasa. Haleluya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak tertandingi kekuatan-Mu pada setiap kami Tuhan. Hayat
bagiku Tuhan. Amin. Segala jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Sebab kau raja atas kami, Atasku hanya kau yang layak. kau yang layak ditinggikan. Ajar kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Sumber
Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir bagi setiap kami, maka kemenangan demi kemenangan akan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu, Engkau akan senantiasa berkata-kata Tuhan, sehingga dapat memberkati bagi setiap kami Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu. Layakkan kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini kalau kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Sebab itu kepada seluruh keluarga Karmel dan setiap kita yang bergabung bersama dengan kami keluarga Karmel dalam ibadah pagi hari ini, kita patut bersyukur karena kita tahu Tuhan yang terus memberkati kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14, saya akan baca dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Bilangan 14 ayat 26. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang yang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepada kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sama-sama kita membaca dalam bacaan ini bagaimana Allah berbicara kepada Musa dan Harun. Siapa Musa dan Harun? Kalau kita mengerti bersama bahwa Musa dan Harun mereka adalah pemimpin yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perhambaan di Mesir. Seharusnya hanya Musa, tetapi ketika Musa itu tawar-menawar dengan Tuhan, merasa diri tidak sanggup karena dia merasa dia bukan seorang yang fasilida, akhirnya Harun yang menjadi juru bicaranya. Jadi setiap apa yang Tuhan katakan kepada Musa, maka yang meneruskannya kepada umat itu adalah Harun. Makanya disebutkan di sini Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun. Nah, di dalam apa yang kita baca yang disampaikan Tuhan kepada Musa dan Harun ini, suatu berita, suatu pernyataan yang sangat keras. Mengapa? Dikatakan berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Tuhan memandang umat ini, mereka ini jahat.
Kenapa? Karena dikatakan mereka bersungut-sungut kepadaku. Nah, kalau kita melihat bahwa umat yang bersungut-sungut ini bukan sedikit jumlahnya. Karena dijelaskan di dalam ayat yang ke-29, mereka ini yang berumur, yang dicatat, yang berumur 20 tahun ke atas. Kalau kita membaca dalam Bilangan pasal 1 ayat 45 dan ayat 46, kita akan mendapatkan suatu jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas yang siap untuk berperang. Itu ada 603.550 orang. Jadi suatu jumlah yang cukup besar. Nah, kepada orang-orang yang dicatat ini yang berjumlah 603.550 orang ini, dikatakan bahwa mereka itu tidak akan masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi ada pengecualian. Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun adalah orang yang diistimewakan dari 603.550 orang ini yang nama mereka dicatat ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Semua mereka ini tidak akan masuk ke tanah perjanjian karena mereka dikatakan bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, kalau bicara orang bersungut-sungut itu, orang tentu ada alasannya. Kalau orang bersungut-sungut, bersungut-sungut itu dalam kamus dikatakan punya pengertian mencomel atau menggerutu. Orang menggerutu, orang ngomel itu ada alasannya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita dalam pasal 14 ini, maka ini ada hubungannya dengan apa yang dicatat dalam Bilangan pasal 13. Dalam Bilangan pasal 13 itu kita mendapatkan penjelasan bagaimana Allah menyuruh Musa untuk mengintai tanah perjanjian itu. Dan Allah berfirman kepada Musa, pilihlah di antara pemimpin-pemimpin suku Israel. Jadi dari 12 suku Israel itu masing-masing mereka memilih seorang sebagai utusan untuk masuk di dalam kelompok pengintai. Karena hanya 12 orang. Jadi masing-masing suku satu orang untuk mengintai tanah perjanjian itu. Sebelum mereka datang mendudukinya. Soal mereka akan menduduki tempat itu adalah satu hal yang sudah pasti. Tetapi entah bagaimana Tuhan menyuruh supaya diintai tempat itu, dilihat bagaimana situasi kota-kotanya, bagaimana hasil bumi yang ada di sana, bagaimana kondisi masyarakatnya. Dan pergilah 12 pengintai sebagaimana yang dijelaskan dalam Bilangan pasal 13. Nah, Yosua dan Kaleb itu adalah 2 orang di antara 12 pengintai. Kaleb dia mewakili suku Yehuda dan Yosua bin Nun yang tadinya bernama Hosea kemudian diganti nama menjadi Yosua, dia berasal dari suku Efraim. Berangkatlah mereka 12 pengintai itu
Dan selama 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan. Setelah 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan itu, mereka menyampaikan, bawalah mereka berita hasil dari apa yang mereka lihat dan ketahui selama 40 hari mereka mengintai tanah perjanjian itu. Nah, ketika mereka menyampaikan berita tentang bagaimana situasi dan kondisi tanah perjanjian itu, terjadi berbeda pendapat. Dari 12 pengintai itu, 10 pengintai memberikan laporan dan menyimpulkan bahwa kita tidak bisa masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu. Sebaliknya Yosua dan Kaleb ini punya pendapat yang berbeda. Yosua dan Kaleb berkata bahwa kalau Tuhan menghendaki, maka kita akan menduduki tempat itu. Tetapi ke-10 pengintai ini berbicara melebih-lebihkan dari apa yang seharusnya. Mereka katakan di hadapan umat bahwa penduduk daripada tanah perjanjian itu semuanya adalah orang-orang raksasa. Padahal hanya ada memang keturunan orang enak di daerah Hebron. Tanah Kanaan itu bukan hanya Hebron. Hebron itu adalah sebagian kecil daripada tanah Kanaan. Tetapi ke-10 pengintai ini berkata bahwa semua penduduknya itu adalah raksasa-raksasa. Nah, karena mendengar dari 10 orang yang begitu meyakinkan, maka umat lebih percaya dengan berita yang disampaikan oleh 10 pengintai daripada berita yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Makanya kita membaca di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang pertama, bagaimana mereka reaksi daripada umat. Bilangan 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Jadi kita lihat bahwa umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas itu ada 603.550. Tidak terhitung yang berumur 19, 18, 17, 16 dan yang 0 umurnya. Tidak terhitung yang perempuan. Jadi saya menghitung bahwa kalau perkiraan saya, kalau katakanlah kita bagi 3 kelompok yang berumur sekian tahun itu sekitar 600-an juga. Masing-masing ini 600-an, perempuan 600-an, kemudian yang berumur sekian 600-an, maka kita akan mendapatkan jumlah kurang lebih 1,8 atau 1.800.000 orang. Mereka semua serentak dikatakan menangis dan mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Sambil mereka berkata, mengapa Tuhan bawa? Menyalahkan Tuhan. Dan mereka berkata, lebih baik kita kembali ke Mesir daripada kita mati di padang gurun ini. Baiklah kita mengangkat pemimpin bagi kita.
Inilah alasannya kenapa mereka bersungut-sungut. Karena mereka mendengar berita yang disampaikan oleh 10 pengintai. Nah, berita yang mereka dengar ini bukan berita yang membuat mereka bersemangat. Ketika Kaleb berusaha menenteramkan, mengatakan tidak, kita akan tetap maju, mereka malah mau melontari Kaleb dengan batu. Musa ketika melihat reaksi daripada umat itu, dia hanya bisa berseru kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam pasal 14 ini, di ayat-ayat sebelumnya yang kita baca tadi, kita mendapatkan penjelasan bahwa melihat reaksi daripada umat yang bersungut-sungut ini, Allah geram. Tetapi Musa coba mau menenteramkan, coba mau menawar Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum umat ini, supaya mereka diberikan pengampunan. Dan Tuhan berkata kepada Musa, oke, saya akan berikan pengampunan. Tetapi mereka yang sudah melihat tanda mujizat, tetapi 10 kali mencobai aku, maka aku akan hukum mereka. Dan karena mereka tidak percaya dengan tuntunan Tuhan, mereka akan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Jadi 40 tahun mereka harus mengembara, itu adalah bagian daripada akibat dari mereka bersungut-sungut. Tetapi kita membaca di dalam pasal 14 ada penegasan di sana. Selama 40 tahun mereka akan beredar-edar di padang gurun. Selama itulah Tuhan akan menghukum generasi daripada Yosua dan Kaleb yang 3.550 orang. Yosua dan Kaleb diistimewakan Tuhan, dikecualikan Tuhan, ada pengecualian. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb mereka menunjukkan suatu pendirian iman. Mereka tahu bahwa Tuhan yang menuntun mereka. Mereka tahu bahwa tanah perjanjian itu namanya saja tanah perjanjian. Tanah yang Tuhan memang janjikan untuk mereka. Dalam kitab Ulangan pasal 8 kita sudah membaca di sana. Beberapa hari yang lalu ada ayat bacaan yang saya sampaikan, Ulangan pasal 8. Bagaimana mereka akan mendiami tempat itu tanpa mereka harus bersusah-susah. Bagaimana mereka akan mendiami rumah-rumah yang tanpa mereka harus sibuk untuk membangun. Bagaimana mereka akan menikmati hasil bumi. Mereka akan dikatakan makan sampai kenyang. Tidak harus berhemat-hemat. Itu sudah merupakan pernyataan Tuhan bahwa ada satu kepastian. Itu Tuhan katakan kepada mereka kalau nanti mereka akan masuk ke negeri itu. Supaya mereka tidak lupa dengan Tuhan. Jadi hal mereka akan masuk ke tanah perjanjian itu sudah merupakan janji Tuhan. Jadi Yosua dan Kaleb itu percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Sehingga ketika 10 pengintai berkata kita tidak akan maju, mereka lebih kuat daripada kita. Mereka itu raksasa, kita ini adalah belalang. Tetapi kita melihat di sini bahayanya, ya, ketika kita salah menyampaikan informasi. Ingat, 10 pengintai ini seluruhnya 12, semua adalah pemimpin-pemimpin suku, kepala-kepala suku. Sepuluh ini berarti dia mewakili 10 suku. Respon yang mereka tunjukkan, mereka mengikut pemimpin mereka. Kalau pemimpinnya takut, kalau pemimpinnya tidak percaya, otomatis mereka yang dibawanya juga akan takut.
Makanya saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini, sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga, orang tua adalah pemimpin dalam keluarga. Kalau orang tua masih lengkap, suami itu adalah kepala dalam keluarga. Seorang pemimpin itu harus punya pendirian iman. Kalau kita pemimpin yang ragu, kalau kita pemimpin yang takut, maka semua anggota keluarga kita juga akan menjadi anggota keluarga yang ragu, yang takut. Dan ini berbahaya. Kalau orang takut, orang ragu, ya dia sangat dekat dengan persungutan. Ujung-ujungnya akan menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan Tuhan. Seperti kita lihat. Dan akibatnya kita melihat mereka tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Mereka pilihan orang-orang yang cakap untuk berperang. Tetapi ketika mereka menghadapi peperangan, mereka tidak berpegang kepada apa yang Tuhan katakan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Dan kalau kita membaca dalam Bilangan pasal 14, ayat yang ke-36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Jadi mereka itu langsung pada saat itu. Yang 10 pengintai yang takut itu, yang tidak berani itu, mereka kena tulah. Kemudian yang lainnya itu dalam proses perjalanan 40 hari, 40 tahun itu. Mereka satu persatu, mereka menjadi korban di padang gurun. Tidak masuk ke tanah perjanjian. Kecuali Yosua dan Kaleb. Dan kita tahu Yosua, dialah ketika Musa mati, Yosua yang menggantikannya untuk memimpin bangsa Israel menyeberang masuk ke tanah Kanaan. Dan Kaleb inilah yang mendapatkan bagian warisan Hebron. Karena dia katakan, tanah yang aku pijak itu menjadi bagian. Jadi waktu dia mengintai, kemudian dia di Hebron itu ada orang-orang enak. Ada orang-orang raksasa di sana. Satu tempat yang sebetulnya, tetapi Kaleb ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia punya iman yang luar biasa. Sama dengan Yosua. Mereka punya mental petarung. Seorang yang beriman, buktinya adalah tidak gentar ketika menghadapi tantangan. Seorang yang percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kehidupannya, tidak akan menyerah ketika menghadapi tantangan. Dia akan maju hadapi tantangan itu. Karena dia tahu ada Tuhan yang akan berperang ganti. Jadi kepada kita semua yang mengikuti ibadah ini, saya mau katakan, mari jadilah kita seperti Yosua dan Kaleb. Yang berpegang kepada apa yang Tuhan katakan. Tidak gentar ketika menghadapi tantangan.
Tetapi percaya bahwa kalau Tuhan yang menuntun, Tuhan yang akan menyelamatkan. Kalau Tuhan beserta, maka Tuhan yang akan menjadi penolong. Maka Tuhan yang akan menjadi pembela. Dan ini menjadi suatu peringatan. Kalau kita sebagai panutan kemudian kita ragu, ingat orang-orang yang di belakang kita juga akan menjadi orang-orang yang penuh dengan keraguan-raguan. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa sekian 1.600, sekian ribu orang ini yang menjadi korban akibat daripada pemimpin mereka yang ragu, pemimpin mereka yang takut. Jadi jangan anggap sepele, karena ketakutan itu adalah lawan daripada iman. Kita akan terus menghadapi tantangan. Tantangan itu bisa bermacam-macam. Di hadapan kita ada banyak macam tantangan. Ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi jangan sampai ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, iman kita menjadi lemah. Jangan sampai ketika kita menghadapi tantangan kemudian kita mulai ngomel kepada Tuhan. Kita mulai mempersalahkan Tuhan. Hati-hati. Saya punya keyakinan bahwa kalau Tuhan izinkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menghadapi tantangan, saya yakin Tuhan mau memperkaya kita dengan pengalaman dengan Tuhan. Kita tidak bisa katakan bahwa Tuhan itu hebat kalau kita tidak pernah mengalami kehebatan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa katakan bahwa Tuhan itu setia kalau Tuhan tidak pernah menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Kita tidak bisa katakan bahwa Tuhan itu pembela yang luar biasa kalau kita tidak merasakan, mengalami. Jadi kalau dalam kehidupan kita menghadapi tantangan sebagai orang yang percaya dengan Tuhan, kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang gagah perkasa. Kenapa? Karena Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Di hadapan kita, selama kita ada dalam dunia, kita akan selalu menghadapi namanya tantangan. Kita akan menghadapi macam-macam bentuknya. Kalau saja Goliat si raksasa itu bisa dikalahkan oleh si Daud yang kecil. Ini satu contoh bahwa jangan melihat masalah itu terlalu besar. Tetapi lihatlah kepada Tuhan yang besar. Yang akan menolong saya dan saudara ketika kita menghadapi masalah. Kita punya Tuhan yang besar. Makanya kita terus mengagungkan Dia. Kita berkata, terima kasih Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan yang besar. Engkau Tuhan kami. Engkaulah yang akan menjadi penolong, pembela dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak perlu mau cari tahu bagaimana cara Tuhan untuk menolong. Karena kita punya Tuhan yang punya banyak cara untuk menolong. Melangkahlah dan terus melangkah. Tanpa ada kebimbangan, tanpa ada keraguan-raguan. Karena kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita punya Tuhan yang menjadi penolong dalam perjalanan kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian, ku nyanyi haleluya. Haleluya.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku keluarga Karmel dan setiap kita yang mengikuti ibadah ini, saya tidak mengerti persis hal-hal apa yang sedang menghantui hidupmu hari-hari. Adakah engkau melihat masalah-masalah di hadapanmu bagaikan raksasa-raksasa yang menakutkan, sehingga engkau menganggap kehidupanmu hanya bagaikan belalang yang tidak berdaya itu? Benar, kita tanpa Tuhan memang kita sangat lemah. Tetapi kalau kita punya Tuhan, tidak ada satu tantangan yang terlalu sulit, tidak ada masalah yang terlalu berat. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan yang akan memampukan kita untuk bisa melewati setiap tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Tuhan yang akan menolong saya dan saudara sehingga kita bisa mengalahkan setiap musuh-musuh yang ada di hadapan kita. Amin. Tuhan yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita tidak akan bisa dikalahkan oleh setiap tantangan yang ada di hadapan kita. Karena kita punya Tuhan yang besar. Jangan terlalu fokus dengan tantangan yang ada di hadapanmu. Tetapi biarlah kita mau fokus kepada Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan yang tinggal di dalam kita. Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita. Karena Tuhan inilah yang akan memberikan pertolongan kepada kita.
Di mana engkau berada pada pagi hari ini, saya mau berdoa buat engkau. Supaya engkau tidak kalah menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Dimanapun engkau berada, taruh tanganmu di atas dadamu. Sambil engkau menengadah ke atas, engkau hadapkan matamu ke atas. Tuhan dia ada di sorga, tetapi matanya mengamat-amati kita. Dan kita tahu bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang. Tangan Tuhan itu cukup untuk menjangkau saya dan saudara. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang penuh dengan berkat itu siap untuk diulurkan dalam kehidupan saya dan saudara di pagi hari ini. Mata kita arahkan kepada Tuhan, sambil tangan kita taruh di atas dada kita. Saat ini Tuhan, hamba-Mu datang kepada Engkau. Engkau yang menilik setiap kami, dimanapun kami berada, dengan setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Tidak ada satupun yang rahasia di mata Tuhan. Engkau menyelidiki kami, Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui keberadaan kami. Dan setiap apa yang menjadi pergumulan kami, hal-hal apa yang membayang-bayangi kehidupan kami, hal-hal yang mungkin mencemaskan kami, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami kalau kami ada keraguan-raguan dalam kehidupan ini. Ampuni kami kalau kami dihantui oleh kecemasan, ketakutan, kebimbangan dan kekhawatiran. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mohon uluran tangan-Mu. Ulurkan tangan-Mu atas kami. Ulurkan tangan-Mu atas kami. Beri kekuatan kepada kami. Beri semangat kepada kami. Penuhi hati kami dengan ketenangan, sukacita yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-Mu yang berkuasa itu tertumpang atas kehidupan kami. Tertumpang atas kehidupan kami. Menolong kami, memberkati kami. Sebagaimana apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur kepada-Mu. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur kepada-Mu. Dan biarlah kami selalu berkata, tidak ada tempat untuk kami bersungut-sungut di dalam hati ini. Karena ada Tuhan yang ada di dalam hati kami. Sukacita yang dari Tuhan itu yang melimpah, nyata dalam setiap kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, Engkau dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Dan setiap kami yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati kami. Tambahkan hikmat dan kemampuan kepada kami, agar kami di dalam kami melayani, makin hari kami makin bertambah-tambah di dalam Engkau. Tambahkan hikmat, pengertian dan pengurapan atas kehidupan kami, sehingga melalui pelayanan kami, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Dan saat ini kami bersama-sama mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Cornelius Sakiman yang tanggal 27 April kemarin berulang tahun. Dan juga untuk Ibu Nora yang tanggal 29 April juga berulang tahun. Dan tanggal 1 Mei kemarin anak Eben Heser
anak daripada keluarga Pendeta Cornelius dan Ibu Jenny. Kami berdoa buat kekasih-kekasih kami ini. Kami ikut bersyukur dengan ketiga kekasih kami, Bapak Cornelius, Ibu Nora, dan anak Ebenezer. Karena Tuhan telah tambahkan usia mereka setahun. Dan menjadi doa kami supaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan ketiga kekasih kami ini tidak berhenti di hari ulang tahun mereka. Tetapi bagaimana Tuhan akan terus melimpahkan berkat dalam kehidupan mereka. Setiap kekasih kami, baik Bapak Cornelius, Ibu Nora, dan anak Ebenezer, Tuhan tahu apa yang mereka begitu butuhkan hari-hari ini. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan yang mengabulkan semuanya. Dan menjadi doa kami supaya hal-hal yang terbaik dari Tuhan, itu Tuhan limpahkan dalam kehidupan Bapak Cornelius, Ibu Nora, dan anak Ebenezer. Dan biarlah melalui ketiga kekasih kami ini, Tuhan dipuji, diagungkan. Penuhi mereka dengan hati yang limpah dengan syukur dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kepada kami keluarga Karmel dan setiap kami yang mengikuti akan ibadah ini, untuk sepanjang minggu yang berjalan ini, biarlah Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam segala aktivitas kami. Tuhan terus menolong dan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan kami, setiap rumah tangga, setiap keluarga kami. Dan kami ikut bersyukur dengan keluarga-keluarga di mana anak-anak mereka yang telah lulus, baik di tingkat SMP, SD, SMP maupun SMU. Kami berdoa kepada Engkau, Tuhan akan menolong mereka ketika mereka akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan juga akan membukakan jalan dan menolong mereka. Biarlah Tuhan akan berkati mereka di dalam studi mereka sebagaimana apa yang mereka dambakan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Dan hati kami juga melimpah dengan syukur. Khususnya untuk kota kami Salatiga. Kalau beberapa hari yang lalu ada 11 yang menjadi pasien positif COVID. Namun kami bersyukur kepada Engkau. Karena dari 11 yang positif dengan kemurahan Tuhan, 7 sudah dinyatakan sembuh. Kami tahu ini adalah berkat Tuhan. Kami tahu ini adalah kemurahan Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia. Dan kami berdoa kepada Engkau untuk 4 saudara kami yang masih dalam proses perawatan. Engkau juga akan menolong 4 kekasih kami ini supaya mereka juga dapat dinyatakan sembuh dari sakit virus corona ini Tuhan. Dan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, apakah mereka sebagai PDP, ODP ataupun pasien secara umum, Tuhan juga akan memberkati dengan kesembuhan yang daripada. Berkati terus akan kota kami Salatiga. Berkati Bapak Yulianto dan Bapak Haris selaku wali kota dan wakil wali kota. Dalam segala kebijaksanaan terkait mensikapi dampak daripada corona ini. Agar setiap kebijaksanaan yang diambil dapat dipahami oleh masyarakat. Dan masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah. Dan kami juga berdoa kepada Engkau. Sehingga di dalam hal kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan perhatian kepada masyarakat. Melalui pemerintah daerah ketika mereka menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusat. Agar supaya tidak ada penyimpangan dan penyelewengan. Kami berdoa kepada Engkau, berikan mereka rasa tanggung jawab. Biarlah hati nurani mereka yang benar-benar yang mengendalikan mereka. Sehingga masyarakat yang berhak untuk menerima sebagaimana apa yang menjadi kebijaksanaan pemerintah pusat.
benar-benar itu diterima oleh masyarakat. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah masyarakat Indonesia pada umumnya mau mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah pusat. Mau mendisiplin diri untuk tidak banyak bepergian. Agar supaya kami bisa secepatnya terputus dari virus corona ini. Virus ini tidak akan menyebar lagi, tapi virus ini akan berhenti dan Indonesia kembali boleh bangkit dan Indonesia kembali bisa bersaing dengan negara-negara lain. Tuhan terus memberkati Bapak Joko Widodo sebagai pemimpin pemerintahan kami, sebagai presiden kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa kepada Engkau Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, yang mengembalikan perpuluhan selama ini. Selama beberapa minggu ini, selama sekian waktu kami tidak beribadah bersama-sama. Kami berdoa, janji Tuhan, Tuhan selalu genapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pimpinanmu untuk ibadah di pagi hari. Saatnya kami mau mengakhiri akan ibadah di pagi hari ini. Sekarang terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.